Kita bilang apakah presiden itu memenuhi janjinya? Sebagian besar udah tahu gitu, mulai dari ini. Tapi tetap enggak. Janji Jokowi. Yang penting satu, janjinya Pak Presiden sudah ditepati, benar? Bukan janji sembarang janji. Yang janji mungkin udah lupa, tapi yang dijanjiin itu biasanya emang nggak lupa. Karena jika engkau tidak menangkan, tak ada lagi yang menyembahmu. Ucapan itu sebagai prank. Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Potongan video Pak Jokowi yang lagi kasih sambutan tapi belepotan. Saya sebenarnya membayangkan saya kalau jadi Menlu duduk di sebelahnya, saya pasti mules juga perut saya melihat seperti itu. Nah. Ini dua-duanya saya suka banget ya. Saya juga mengidola kepada mereka nih. Orang cerdas dan berhati nurani. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Ada harapan, ini 200 juta orang, bukan 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 200 juta orang. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Pertaruhkan reputasi politik. Pak Jokowi jangan pakai buzzer lagi, udah maksudnya stop gitu. Harus kasih tahu sama orang-orang bahwa di sini masih banyak orang baik. Harus kasih tahu sama orang-orang bahwa di sini masih banyak orang baik. Saya suka nangis, merenung gitu ya, bukan kan apa-apa, tapi ya Allah, sampai di mana ini gitu. Indonesia ini rakyatnya bagaimana nasibnya? Ini rakyat berteriak, wow, kami udah lapar, tolong gitu. Orang miskin tapi bahagia asik. Tapi ada ruang hampa sehingga suara tuh nggak sampai. Sementara di etalase itu kita masih melihat, oh ternyata di sana tuh seperti masih baik-baik saja, keramaian terjadi. Jadi ada ruang yang betul-betul nggak dimiliki oleh masyarakat. Jadi kayak putus suaranya. Biasa kita punya tamu cantik sekali yang baru selesai pulang dari jalan-jalan dari Turki, Meningkatkan mutu pendidikan umum. Presidente della Repubblica di Indonesia. President of the Republic of Indonesia. Kita memang bisa mendesakkan, memohon kepada Allah agar diturunkan pemimpin yang memang tidak menghendaki perutnya itu dikenyangkan, tapi dia hanya menginginkan rakyat makan, rakyat bisa hidup dan selamat. Nah, kemana tuh cari hatinya kayak gitu tuh? Ngomong aja. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Ya Allah, sekarang itu keadaan tambah susah. Artinya kan dari situ kita udah bisa lihat dong bahwa oh, kamu nggak ngelihat ini gitu. Don't you see? Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Suara satu orang saja tuh berharga untuk seorang pemimpin negara gitu. Nah ini suara berjuta-juta orang ya. Puluhan juta, ratusan juta. Udah bersuara, kok nggak bunyi juga? Itu kan big question banget gitu. Itu udah butak tuli ya. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. President Joko Widodo of Indonesia. Indonesia has been a wonderful leader. Welcome. Saya kasih tahu anak saya tulisan ini, nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Pemimpin yang didambakan karena memiliki perhatian kepada yang kecil. Tapi ketika kebijakan dan lain sebagainya itu orang tuh kan, loh kok gitu tampilnya?
Nah, kok gini? Nah, itu semua akan ada buahnya kan? Saya paling senang lihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jati diri, bangga menjadi orang Indonesia. Musisi legendaris Iwan Fals mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menerima tongkat estafet presidensi G20 saat KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Melalui akun Twitter @iwanfals, pria bernama Virjiawan Listanto itu menyatakan kekagumannya atas Presiden Jokowi. Wih, keren. Presidensi, presidennya presiden, tweet Iwan Fals, diikuti emotikon bendera merah putih pada Senin 1 November 2021. Tak lupa ia menyertakan caption screenshot pemberitaan media Tempo bertajuk Indonesia resmi terima presidensi G20. Jokowi undang para pemimpin dunia ke Bali. Diberitakan Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. Para pemimpin kemudian akan menuju ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT COP26. Selain hadir dalam acara utama G20, saya juga telah diminta untuk berbicara dalam side event mengenai usaha mikro, usaha kecil, UMKM, dan peran perempuan. Tambah cantik aja. Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri bernama Geodi Naim dan Mirza Dewianti ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Januari 2015 kemarin. Neno dituding melakukan penipuan dan penggelapan terkait travel umroh Neno Tour miliknya. Bilang, ya Allah, ya Robbi, aduh ya Allah, ini orang-orang ini benar-benar nggak punya hati nurani sama sekali, dan mereka tidak mengajarkan serta tidak memberikan peluang kepada hati nurani itu untuk tumbuh. Jadi emang nggak ada gitu loh mereka. Jadi baik aparat apa semua, jadi akhirnya semua menjadi binatang buas yang luar biasa. Artis era 80-an sekaligus pendakwah Neno Warisman tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan pertamanya kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana melalui travel umroh miliknya. Jadi bengis, keji, dan betul-betul binatang buas. Jadi ini sebuah alam yang bukan alam manusia menurut saya sekarang ini. Oh, ini alam, bahkan saya bilang bahkan binatang saja itu masih lebih bagus ya. Masih dia itu masih nggak makan anaknya sendiri gitu, istilahnya tuh dia masih care sama anaknya. Nah, ini kan enggak gitu, sadis. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geodi Naim dan Mirza Dewianti. Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Neno Warisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Neno Warisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Neno Warisman berusaha menghindar? Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Sampai kemudian akhirnya kita terjungkal ya oleh sebuah kenyataan ya. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji bongko sampean no. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya.
Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu, koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua. Wis to, pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini